warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak salih-salihah, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran tematik, hari ini kita akan belajar bersama tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku Pupena 4C halaman 111 sampai 113. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi, serta menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik, kita masuk ke pendalaman materi tema 7, subtema 2 ya anak-anak. Indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, pembelajaran 1. Untuk materi yang pertama, menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Anak-anak sudah tahu ya, Indonesia memiliki keragaman budaya. Untuk mengetahui keragaman budaya yang belum kamu ketahui, kamu dapat membaca teks yang berkaitan dengan keragaman budaya Indonesia. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh inti dari suatu teks. Saat membaca, tentu kamu pernah ya menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Kamu dapat mencari arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemarin sudah Bu Ida ajari ya, karena belajar di rumah dengan sistem daring atau BDR. Jadi bisa mencari arti kata-kata yang sulit itu melalui Google, langsung ketik saja di Google itu KBBI daring, KBBI online daring ya, seperti itu. Kemudian materi selanjutnya menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keragaman budaya Indonesia adalah lagu daerah. Kamu dapat mendengarkan lagu daerah melalui kaset yang diputar di radio. Bagaimana radio menghasilkan suara? Ya, benar sekali. Radio merupakan peralatan listrik. Peralatan listrik dapat bekerja karena dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi, radio bisa menghasilkan suara karena adanya pengaruh gaya listrik. Anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan gaya listrik? Ya, disimak dengan baik-baik ya anak-anak. Ya. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan. Yang pertama adalah muatan positif dan yang kedua adalah muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Jadi misalkan dua bendanya itu muatannya positif dan positif didekatkan karena sejenis akan tolak-menolak. Namun jika dua benda itu bermuatan positif dan yang satu negatif atau muatan listriknya
tidak sejenis, maka jika didekatkan akan tarik-menarik. Yang pertama ada listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis dapat diamati ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut. Semula, penggaris bermuatan netral, kemudian saat digosok ke rambut menjadi ada perpindahan muatan, sehingga penggaris memiliki muatan negatif yang lebih banyak. Jika penggaris yang telah digosokkan ini didekatkan ke potongan kertas, maka potongan kertas akan menempel pada penggaris tersebut. Ini anak-anak, jika potongan kertas ini didekatkan akan menempel pada penggaris. Potongan kertas akan lepas pada saat muatan negatif pada penggaris dan potongan kertas kembali sama sehingga terjadi tolak-menolak. Ingat ya anak-anak, jika muatan sejenis dalam jumlah yang sama akan terjadi tolak-menolak. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba ya mempraktikannya, menggosok-gosokkan penggaris ke rambut. Kemudian lihat apa yang terjadi. Kemudian selanjutnya listrik dinamis. Apa yang dimaksud dengan listrik dinamis? Ya, listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya, pada baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Nah, ini adalah contoh saklar ya anak-anak. Anak-anak tahu apa fungsinya saklar? Ya, benar sekali. Saklar berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik. Nah, demikian penjelasan materi dari Bu Ida. Untuk tugasnya pada muatan bahasa Indonesia, silakan anak-anak kerjakan, ayo berlatih. Bu Pena 4C halaman 112 nomor 1 sampai 3. Kemudian untuk muatan IPA, silakan anak-anak lakukan kegiatan eksperimen. Pada kegiatan ayo mencoba halaman 53 sampai 54 pada buku tematik yang pinjaman dari perpus kemarin ya. Kegiatannya seperti ini anak-anak. Langkahnya, yang pertama siapkan penggaris plastik. Yang kedua, potonglah kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. Yang ketiga, dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Yang keempat, lihat apa yang terjadi. Catatlah hasil pengamatanmu. Kemudian langkah yang kelima, gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas tersebut. Nah, langkah yang keenam, lihat apa yang terjadi lagi, catatlah hasil pengamatanmu. Nah, semoga anak-anak melakukan eksperimen dengan senang hati ya. Dan nanti bisa mengamati apa yang terjadi dari eksperimen yang kalian lakukan ya. Demikian penjelasan materi dan tugas hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.